Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu lagi ya di awal semester 2 ini dengan Ustadzah Putri Nurmala dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Eh, untuk yang pertama yang akan kita pelajari bersama-sama di awal semester, bagaimana caranya mendapatkan informasi dari sebuah teks. Nah, mendapatkan informasi dari sebuah teks itu penting bagi kita semuanya ya, karena seandainya kalau kita ditanyakan sesuatu oleh orang lain, tentunya kita harus tahu ya informasi yang benar itu seperti apa, supaya kita tidak salah dalam menyampaikan sebuah informasi kepada pihak lain. Oke. Bagaimana sih caranya? Lihat. Untuk mendapatkan informasi dari sebuah teks, kalian bisa mencoba dengan menggunakan kata tanya sebagai berikut. Yang pertama ada kata tanya apa. Kata tanya apa biasa digunakan untuk menanyakan sesuatu hal atau peristiwa atau suatu benda yang sedang dibahas dalam sebuah teks tersebut. Kemudian kata tanya siapa ya, sudah tahu ya kalian pastinya, yang digunakan biasanya untuk menanyakan pelaku, di mana untuk menanyakan tempat, kapan untuk menanyakan waktu. Nah, untuk menanyakan waktu kalian tidak hanya bisa menggunakan kata tanya kapan, tapi juga bisa menggunakan kata tanya bila mana. Kemudian kata tanya mengapa yang biasanya digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab akibat ya. Kemudian kata tanya bagaimana yang biasa digunakan untuk menanyakan cara atau proses melakukan sesuatu, atau bisa juga untuk menanyakan urutan peristiwa atau kejadiannya. Kemudian yang terakhir bila mana. Bacalah teks non-fiksi berikut ini. Oke, judulnya adalah Makna Proklamasi bagi Bangsa Indonesia. Proklamasi berasal dari kata proklamatio atau yang berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Pengumuman yang dimaksud adalah pengumuman yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Setiap bangsa pasti menginginkan kemerdekaan karena kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan cukup lama dan membuat rakyatnya menderita. Karena alasan itulah bangsa Indonesia bahu-membahu dengan sekuat tenaga berjuang untuk kemerdekaannya. Selanjutnya, silakan disimak sendiri, itu ada gambar Bapak Proklamator kita, Bapak Insinyur Soekarno. Ya, perjuangan bangsa Indonesia terwujud secara resmi setelah Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan Soekarno-Hatta memiliki makna bahwa bangsa Indonesia dan berdaulat sehingga wajib dihormati oleh negara-negara lain. Indonesia menjadi bangsa dan negara yang memiliki kedudukan yang sama dan sederajat serta memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan negara-negara lain yang sudah merdeka dalam hubungan internasional. Nah, kemudian di situ ditulis ya, proklamasi kemerdekaan juga memiliki makna yang lain, diantaranya sebagai berikut. Ada 4. Silakan kalian simak sendiri, baca sendiri, pahami. Ya, selanjutnya Nah, kemudian jika sudah selesai membaca, maka kita bisa mengetahui apa yang kita baca dengan cara menjawab pertanyaan dari teks tersebut. Contohnya, apa judul teks tersebut? Nah, gampang sekali ya, ini anak kelas 1 udah pinter nih. Teks tersebut berjudul Makna Proklamasi bagi Bangsa Indonesia. Ya, sekedar untuk kalian ketahui bahwa judul sebuah teks merupakan
pemandu bagi kita sebagai pembaca untuk menebak isi atau informasi yang terdapat dalam teks atau bacaan. Nah, seperti kalau kalian ingin membeli sebuah buku, pasti yang pertama dilihat adalah judulnya ya. Kalau judulnya itu menarik hati kalian, pasti kalian ingin membeli kan. Oleh karena itu, jika besok kalian mau membuat sebuah buku, membuat sebuah karya, kasih judul yang menarik ya, supaya banyak yang beli. Lanjut ya. Nah, mari berlatih. Jawablah pertanyaan berikut ini dari teks yang telah kalian baca. Yang pertama, apa makna proklamasi secara etimologis? Etimologis itu adalah secara asal-usul kata atau sejarah kata. Kemudian yang kedua, mengapa bangsa Indonesia berjuang untuk meraih kemerdekaannya? Yang ketiga, bagaimana makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang terdapat pada paragraf keempat menurut penulis ya, dari teks yang tadi ya. Yang keempat, apa kewajiban bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan dan mengisi baik. Kemudian yang kelima, tuliskan 4 kata kunci yang terdapat dalam teks tersebut. Oke, demikian. Selamat belajar, semoga Allah memudahkan kalian. Silakan jawabannya ditulis di kertas lembar menggunakan ballpoint, ditulis dengan jelas. Jangan lupa diberi nama. Oke, demikian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.